Oke. Sekarang kita masuk materi 2 ya, pertemuan kedua. Analis sistem. Slide saya sudah terlihat, teman-teman. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jawabnya lemes banget ya, Allah terlihat, Bu. Sekarang analis sistem. Analis, ada yang mau berpendapat, analis itu apa? Analis sistem. Kemarin kan kita bahas analisis, ya. Sekarang kita bahas analis. Analis itu apa? Sebut nama yang jawab. Penganalisan sistem, Bu. Penganalisan sistem. Apa penganalisaan? Gimana? Analis sistem kan, Bu? Iya, analis. Kan kemarin kita belajarnya, kita udah bahas tuh analisis itu apa. Sekarang kita bahas analis. Analis itu apa sih? Analis tuh orang yang analisa, bukan sih, Bu? Betul. Itu. Kayak gini loh, Iya, Bu. kayak misalnya analis itu jadi kayak profesinya. Jadi misalnya kalau misalnya ada ini di dunia sains, orang yang melakukannya kan namanya saintis gitu. Terus apa lagi ya contohnya? Misalnya jurnalis gitu, itu kan orangnya. Terus apa lagi yang kira-kira belakangnya is tuh? Ada jurnalis, terus ada apa lagi sih? Coba ada yang tahu nggak? Ada lagi nggak? Vokalis. Ya, gitu ya, benar-benar vokalis gitu. Vokalis kan berarti yang melakukan olah vokal kayak gitu ya. Terus nah, kalau analis berarti apa yang melakukan? Bukan analisa, tapi yang melakukan analisis. Jadi kita kata-katanya udah ganti. Meskipun di sini saya slide-nya belum ganti ya. Ini belum direvisi, ini lupa mulu. Jadi bakunya adalah analisis, teman-teman. Jadi kalau misalnya analis berarti orang yang melakukan analisis. Begitu gampangnya. Nah, ini secara harfiahnya nih, berarti orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya analis sistem itu bisa dibilang kayak kepala proyek dari pembuatan sistem informasi. Atau bisa juga dibilangnya manajer proyek gitu ya. Bisa juga jadi analis itu yang bertanggung jawab dari awal, dari perencanaan sampai nantinya sistem informasi tersebut diimplementasikan dan dievaluasi serta adanya pengujian. Terus, nah di sini analis sistem itu dibagi dua, ada analis bisnis sama ada programmer analis. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem informasi, ya, itu kan ada alur bisnisnya. Ada alur bisnisnya dan ada nanti programmer analis itu yang ngerancang atau yang analisis untuk di bagian implementasi. Nah, analis bisnis ini tuh di mana? Jadi ini tuh sebelumnya. Di sini proses ini biasanya dilakukan dari perencanaan dan perancangan. Juga alur bisnisnya tuh maksudnya kayak gini loh. Kayak misalnya kalau kalian bikin sistem informasi akademik. Nah, sistem informasi akademik itu berarti nanti dari alur-alurnya tuh dijelaskan. Misalnya nanti pembayarannya dari siswa. Siswa yang nerima pembayaran siapa? Terus lalu pembayarannya itu jumlahnya berapa? Rinciannya seperti apa? Nah, itu juga termasuk dengan proses analisis dari bisnis. Bisa penjelasan saya bisa dipahami untuk bagian ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Sekarang jabatan dalam analis. Jadi nanti gini, kita kalian aja ya berarti. Kita juga karena nanti saya ikut ngoreksi. Kita khususnya kalian nanti seakan-akan itu kalian semua jadi analis.
Proyeknya apa nih? Proyeknya adalah tugas kalian tadi, yang kelompoknya sudah distorkan ke saya. Terima kasih ya. Saya minta kumpulkan sudah dalam bentuk Word, meskipun habis itu saya suruh ubah formatnya. Tadinya saya pikir lewat chat juga nggak apa-apa, yang penting ngumpulin. Terima kasih karena kalian sudah mengumpulkan sesuai dengan yang waktu yang saya berikan. Gitu. Terus nanti kita di sini bukan berpura-pura ya, belajar jadi, bukan berpura-pura gimana ya, kita seolah-olah jadi analis. Proyek yang kita mau bangun apa? Proyek yang sesuai judul masing-masing. Nah, jadi setiap orang nanti memposisikan dirinya sebagai analis. Kalau udah sebagai analis berarti bertanggung jawab penuh ya sama proyeknya. Setiap orang ya jadi analis. Nah, terus jabatan dalam analis sistem. Di sini analisis jabatan adalah fungsi yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi. Nah, jadi sebenarnya analis di sini posisi punya kedudukan yang lebih tinggi jabatannya dibandingkan dengan posisi di bawah. Ada posisi-posisi di bawahnya dari analis. Di bawah-bawah analis itu biasanya nanti ada programmer, ada desainer interface, ada juga yang rancang database, ada juga apalagi ada juga yang nantinya di yang pencari informasi, si pencari informasi nanti yang mendatangi klien misalnya kayak gitu dan sebagainya. Nah, tapi karena di sini kita proyeknya masih dalam skala kecil, jadi ya kalian bisa diibaratkan diri kalian itu mencakup semuanya. Jadi analisnya iya, kalian jadi programmernya iya juga, kalian yang ngedesain juga gitu ya. Jadi kan kalau misalnya yang seperti tadi saya bilang sebelumnya itu tuh dalam skala yang memang membuat proyeknya besar gitu ya. Kalau ini kan proyeknya kan kecil, jadi orangnya juga tidak banyak, jadi ya kita lagi yang ngerjain. Anggaplah seperti itu. Terus nanti tugasnya apa sih sebagai analis itu, kita bahas di sini. Nah, sebelumnya ada perbedaan antara jabatan dan posisi. Kalau jabatan, kalian kan suka dengar ya, kalau di kantor tuh misalnya jabatannya ini, atau posisinya ini, posisinya A, posisinya B misalnya. Nah, sebenarnya jabatan dan posisi itu punya perbedaan. Perbedaannya di mana? Jadi kalau jabatan itu terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilaksanakan dari organisasi, dari jabatan itu ya. Tapi kalau misalnya posisi adalah sekumpulan tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya jabatan dalam sebuah organisasi, yaitu terdiri dari tugas-tugas yang harus diselesaikan supaya organisasi tersebut mencapai tujuan. Nah, tapi kalau posisi itu lebih kepada tanggung jawab yang dilaksanakan dari orang yang mempunyai jabatan tersebut gitu. Itu adalah jabatan dan posisi. Nah, sekarang kalau jadi analis sistem kalian harus bisa apa? Ya udah pasti ya, yang pertama harus punya pengetahuan teknologi. Kenapa? Karena yang mau dibikin kan analis sistem kan nanti sistem informasi ya. Sebuah sistem itu sekarang itu pasti dibuat mengadopsi teknologi di dalamnya. Hampir semua sistem informasi yang ada. Semua sih sekarang itu pasti mengadopsi teknologi. Jadi analisnya harus punya pengetahuan teknologi. Berarti nggak bisa dong seorang analis kalau bukan dari informatika gitu ya, atau dari jurusan sistem informasi misalnya. Ya hampir nggak ada sih yang jadi analis jurusannya bukan dari teknologi informasi atau dari teknik informatika atau dari sistem informasi dan lain sebagainya. Rata-rata seorang analis pasti linear dengan pendidikan yang diambil. Karena harus mempunyai pengetahuan dasarnya ini. Berpengalaman dalam pemrograman. Nah, makanya tadi kan
kenapa nggak bisa sih seorang analis nanti kalau kalian di dunia kerja misalnya gitu ya, analis itu seorang analis itu harus berpengalaman dalam pemrograman. Ya karena itu tadi dia bisa mimpin sebuah proyek kalau dianya sendiri sebenarnya udah paham nih sama apa yang mau dibuat nanti, kayak gimana cara buatnya, itu tuh sudah paham alur kerjanya. Dan juga harus mempunyai pengetahuan bisnis. Jadi nggak cuma pengetahuan teknologinya saja, tapi alur bisnisnya juga dia pengetahuan secara bisnisnya itu juga mumpuni. Kenapa demikian? Karena sistem informasi itu kan dibuat untuk mendatangkan atau menambah keuntungan ya, keuntungan secara finansial untuk sebuah organisasi. Nah, makanya harus juga punya pengetahuan bisnis. Terus juga punya keterampilan problem solving. Kenapa? Karena dalam pengimplementasian sistem informasi yang akan dibuat, itu pasti banyak terjadi masalah. Makanya analis itu ya harus punya keterampilan problem solving. Lalu punya komunikasi yang baik. Iya, kenapa? Karena kan tadi dia posisinya agak sudah ada posisi lain yang berada di bawah analis. Berarti ya harus punya keterampilan komunikasi. Untuk apa? Untuk berelasi dengan programmernya, dengan desainernya, dan juga komunikasi dengan relasi yang di luar. Kenapa? Karena biasanya seorang analis yang akan ketemu sama kliennya, karena dia yang mimpin proyek. Terus fleksibel dan mudah beradaptasi, juga berkarakter serta beretika. Ini sih sebenarnya di sini untuk semua pekerjaan ya, harus fleksibel dan mudah adaptasi, harus berkarakter dan harus beretika. Karena di dunia pekerjaan kalau kita tidak beretika, yaitu susah untuk kita kan nggak bisa menjalani apa yang mau kita sendiri ya kalau kita bekerja dalam sebuah instansi. Meskipun usaha sendiri pun ya kita tetap harus beretika karena untuk mendukung usaha kita itu. Nah, tapi sebenarnya beretika itu tidak hanya di dalam pekerjaan, karena memang seharusnya manusia itu memang harus beretika. Ini mau wajib, ya. Terus ada deskripsi kerjanya. Deskripsi kerjanya itu ngapain aja ya seorang analis. Berarti nanti kalian semua jadi analis. Berarti kita nih di selama 1 semester ini, kita semua khususnya kalian memposisikan diri sebagai analis, kita rancang sebuah proyek kita nih ya, direncanain, dianalisis, lalu dirancang proyeknya dengan matang, terus diimplementasiin di mata kuliah sebelah ya, di mata kuliah visual, lalu nanti hasilnya juga dituangkan di sini juga, di proyek kita, di laporannya. Nah, nanti deskripsi kerjanya ngapain? Ya deskripsi kerjanya ini ya, tuh pertama bisa menganalisis, mengembangkan sistem informasi, bertanggung jawab mempelajari masalah yang dibutuhkan, mendesain dan menentukan sistem metode, ya. Terus habis itu, jadi analis itu yang mimpin proyek sistem informasinya. Jadi keputusan juga dari nanti keputusan dari klien dan dari programmer serta desainer dan lain sebagainya itu keputusan finalnya memang ada di analis. Lalu tanggung jawabnya makanya juga berat karena posisinya tinggi, tanggung jawabnya semakin berat juga. Jadi ini adalah tanggung jawab seorang analis sistem. Bisa kalian lihat ya, itu mengevaluasi kelayakan proyek, menganalisis sistem bisnis mengenai masalah dan peluang. Di sini contohnya gini, kalau dari kasus kalian, misalnya ada kenalan gitu ya, punya sekolah, terus di sekolahan itu belum ada sistem informasi keuangannya. Berarti itu kan kalian melihat peluang. Oh ya udah bikin KKP-nya di situ aja. Itu kan dia menganalisis sebuah peluang. Terus sistem bisnisnya, oh berarti kalau keuangan nanti kayak gimana nih bikin sistemnya. Nah, dia itu menganalisis
bisnisnya tuh kayak gitu. Bisnis karena melihat masalah dan peluang. Lalu mendefinisikan persyaratan. Kayak tadi berarti, oh kalau kayak gini berarti dia butuhnya apa aja nih di sekolahan tersebut nih, sistemnya seperti apa. Nah itu syarat pertama yang untuk meningkatkan atau mengganti sistem yang ada. Karena sistem di sekolahnya masih konvensional, misalnya masih menggunakan alat bantu Office aja gitu ya, belum ada database yang tersinkronisasi dengan sistem semuanya, makanya harus diperlukan itu. Nah, itu contoh dari beberapa poin tanggung jawab analisis sistem. Terus sisanya ini ya mengevaluasi solusi alternatif, memilih perangkat keras dan perangkat lunaknya, terus merancang sistemnya, kayak gitu ya, merancang antarmukanya, terus merancang antarmuka atau interface itu bukan mendesain ya, tapi merancang antarmuka. Itu ntar saya jelasin perbedaannya desain antarmuka sama merancang. Perbedaannya itu nanti di materi setelahnya ya. Lalu mengawasi implementasi sistem. Nah, ini tugas seorang analis nih. Tadi tanggung jawab tugasnya bisa dibaca ya sama kalian ya. Jadi intinya dari seorang analis itu ya harus bertanggung jawab sama proyek yang mau dibuat. Terus karena yang bertanggung jawab, maka yang berelasi dengan klien itu kan analis. Jadi nanti analis itu yang memang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari klien, kayak gitu. Nah, karena nanti saya bilangnya kalian memposisikan semua jadi analis, berarti dalam satu kelompok tuh nggak satu orang yang bertanggung jawab sama tugasnya, tapi harus semua karena tugas bersama. Jadi semuanya saya arahkan untuk semuanya di sini seolah-olah menjadi analis semuanya ya tanpa terkecuali. Lalu ya ini nanti tugasnya bisa dibaca lebih detailnya. Terus ini ada tugas 2. Kalau kalian biru sini ada tugas 2. Ini nggak usah dikerjain ya. Tidak usah dikerjakan. Kenapa? Soalnya gini. Kenapa saya bilang ini nggak usah dikerjakan? Karena saya minta minggu depan kalian sudah fix mengajukan judul. Bukan fix sih, sudah mengajukan judul. Karena nanti tuh akan saya revisi kan judulnya. Maksudnya fix di antara kalian dulu. Fix di antara kalian mau ngambil judul apa, tempatnya di mana, terus sudah mulai diajukan minggu depan. Itu aja dulu. Ini kenapa nggak usah dikerjain dalam bentuk tulisan secara esai gitu ya. Karena saya lebih fokusnya, ini tuh sebenarnya kayak tugas anak SMP gitu kalau kata saya. Jadi menurut saya langsung aja ke proyek kalian. Jadi ini nggak usah dikerjakan ya. Terus kalian jadi pikirin kalian nanti mau bikin apa, di mana, terus minggu depan udah pasti judulnya itu. Nah, sebenarnya tugas yang tadi saya berikan itu, ya sebenarnya sama ini. Bedanya, kalau ini kan nanti dalam bentuk narasi gitu ya, diceritakan sama kalian. Nah, tapi prosesnya itu ya sama yang saya kasih tadi. Kalian memikirkan suatu tempat nanti yang nantinya kalian akan terapkan sebuah sistem informasi, di mana nantinya menyelesaikan permasalahan. Jadi ini tidak usah dikerjakan, tapi kalian fokus mencari proyek kalian itu nanti mau buat apa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan semuanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada yang sudah ada? Tidak, Bu. Nggak ada.
Nggak ada pertanyaan? Ini saya ditinggal nggak nih? Nggak ada. Enggak, Bu. Udah ada, Bu. Ini sih pagi-pagi udah di situ. Ya, cari duit anjing banget.